Selamat datang di Seni Pasar Modal. Welcome back again bersama saya Fajar Siddiq di edisi spesial yaitu ngebahas analis fundamental saham. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai komponen laporan keuangan, yaitu adalah neraca keuangan ataupun sebutan lainnya adalah balance sheet. Balance sheet adalah komponen laporan keuangan yang penting dan menjadi suatu dasar sebelum mengambil suatu kebijakan dari suatu perusahaan. Untuk melihat suatu perusahaan sehat atau enggak, itu kita bisa lihat dari awal, yaitu adalah balance sheet-nya atau neraca keuangannya. Neraca keuangan terdiri dari 3 komponen penting, yaitu adalah aset, lalu adalah pasifa atau liabilitas atau kewajiban, dan yang terakhir adalah modal. Dari ketiga inilah yang bisa menggambarkan suatu perusahaan efisien apa enggak, suatu perusahaan sehat apa enggak. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah aktiva ataupun nama lainnya adalah aset. Jadi kalau misalkan teman-teman sering dengar kata aktiva, itu adalah aset gitu ya. Aset, dari kata aset itu semua yang berhubungan dengan perusahaan tersebut disebut dengan sebutan aset kayak gitu. Mau hutang, mau biaya mesin, gaji karyawan, segala macam itu sebutannya adalah aset. Di mana aset atau aktiva terbagi menjadi 2, ada lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar yaitu jenis aktiva dengan usia pencairan kurang atau maksimal 1 tahun. Karena kurang atau maksimal 1 tahun, biasanya beberapa aset dalam kelompok ini biasanya berbentuk seperti kas, seperti piutang, dan juga biaya dibayar di muka perlengkapan dan persediaan dari barang tersebut. Sedangkan kalau yang disebut dengan aktiva aktiva tetap, yaitu adalah aset perusahaan yang digunakan untuk waktu yang lebih panjang, artinya lebih dari 1 tahun. Biasanya yang termasuk dalam aset ini tidak ditujukan untuk komersil karena daya gunanya lebih dibutuhkan. Yang kedua adalah liability atau liabilitas. Dari kata-katanya, liability atau liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan suatu perusahaan. Artinya kewajiban di sini bisa berbentuk utang, bayar gaji, bayar mesin, dan sebagainya, itu dibayarkan terlebih dahulu. Itu adalah sebutan kata liability atau kewajiban perusahaan untuk dikeluarkan. Pasifa atau kewajiban ini terbagi juga menjadi 2. Ada pasifa short term, artinya pasifa dalam jangka pendek, dan pasifa dalam jangka panjang. Ataupun kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pasifa inilah yang menjadi kunci kenapa suatu perusahaan sehat atau enggak kayak gitu. Kewajiban jangka panjang biasanya utang-utang yang dibutuhkan dengan cepat, misalkan untuk deposito dan sebagainya, yang kurang dan maksimal yaitu 1 tahun. Itu disebut sebagai pasifa short term. Yang kedua adalah jangka panjang nih. Untuk yang pasifa jangka panjang atau kewajiban jangka panjang, itu biasanya merupakan utang yang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun kewajiban membayarnya. Contoh seperti obligasi kayak gitu. Obligasi kan lebih dari 1 tahun kayak gitu. Jadi sebenarnya pasifa ini adalah kewajiban perusahaan terhadap perusahaan lain yang masih perlu ditagihkan.
Kategori pasifa meliputi utang, pendapatan yang diterima di muka, serta biaya jatuh tempo di kemudian hari. Itu yang disebut sebagai pasifa atau kewajiban. Dan yang terakhir adalah modal. Tentunya modal atau ekuitas itu adalah penggabungan dari keseluruhan dari yang namanya aset dikurangi modal sama dengan equity. Modal atau yang dikenal dengan sebutan ekuitas, jadi sama aja kalau misalkan kata modal sama ekuitas itu sama, artinya adalah modal yang dapat diartikan sebagai selisih antara komponen-komponen yang ada di dua tadi, yaitu adalah aset dan liabilities atau kewajiban, di mana aset dikurang dengan kewajiban itu merupakan adalah sama dengan equity. Komponen modal dalam laporan balance sheet adalah saldo dari modal akhir suatu bisnis. Sehingga secara umum balance sheet adalah laporan neraca keuangan yang memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai alat untuk menganalisis pengaruh perubahan kondisi keuangan secara periodik dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu, baik secara historical maupun secara futuristik kayak gitu. Selain itu, balance sheet juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis likuiditas dari suatu bisnis. Saat hutang jangka panjang atau jangka pendeknya tinggi, itu akan sangat mempengaruhi terhadap jalannya operasional, terhadap likuiditas dari suatu perusahaan. Jadi, balance sheet lah yang menjadi kunci dari suatu efisiensi dari kebijakan manajemen perusahaan. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat tentang balance sheet dan membuka pencerahan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Oke, sampai jumpa besok. See you, bye-bye.